Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Pak Mono akan menyampaikan rangkuman tematik kelas 5 pada tema 6 subtema 2. Ada 5 muatan pada video pembelajaran ini. Yang pertama adalah PPKN tentang kewajiban warga negara Indonesia, bahasa Indonesia tentang kata kunci paragraf, IPA tentang konduksi, konveksi, dan radiasi, IPS tentang kehidupan nelayan, dan SPDP tentang pola lantai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, yang pertama kita masuk pada pelajaran IPA tentang perpindahan panas atau kalor. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, jaraknya sekitar 152.100.000 kilometer. Akan tetapi panas dari matahari ini dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Berikutnya kita akan mengenal konduksi dan konveksi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi diantaranya adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Selanjutnya, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Contoh dari konveksi ini adalah air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Selanjutnya kita mengenal radiasi. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi ini yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Berikutnya kita akan mengenal lebih lengkap tentang perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga dengan perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi ini yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi ini terjadi pada zat padat. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari adalah pada saat kalian memasak atau menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Contoh berikutnya adalah pada saat kalian menyetrika pakaian, bagian bawah setrika akan terasa panas. Selanjutnya adalah memanaskan ujung besi, maka ujung besi bagian yang lainnya akan terasa panas. Berikutnya kita akan mengenal perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi ini terjadi pada zat cair dan zat gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Ketika zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, maka molekul yang ada di atasnya akan menggantikannya. Contoh perpindahan kalor secara konveksi diantaranya adalah pada saat kalian merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air tersebut akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Berikutnya adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Oke, berikut secara detail tentang terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan itu lebih cepat panas dibandingkan di lautan,
sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan oleh para nelayan dahulu untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke daratan pada pagi atau siang hari. Selanjutnya adalah perpindahan kalor secara radiasi. Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Jadi, kalor dari matahari ini merambat ke bumi tanpa melalui perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara disebut sebagai radiasi. Contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari adalah pada saat kalian menjemur pakaian di bawah sinar matahari, menghangatkan badan di dekat api unggun. Ketika siang hari kalian memakai baju warna hitam, maka akan terasa lebih panas disebabkan karena warna hitam ini merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Sebaiknya kalau kalian aktivitas di luar rumah, kalian memakai baju yang berwarna lebih cerah ya, seperti putih, merah, hijau, dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk pada pelajaran PPKN tentang kewajiban warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negaranya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang termasuk dalam hak warga negara Indonesia sesuai dengan UUD 1945 adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan yang ada pada pasal 27 ayat 1. Kemudian, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sesuai dengan pasal 27 ayat 2. Kemudian, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara, sesuai dengan pasal 30 ayat 1. Contoh kewajiban warga negara Indonesia diantaranya adalah setiap warga negara membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada pasal 23A. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan pasal 27 ayat 1. Berikutnya adalah setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh yang ada pada pasal 30 ayat 1. Kita masuk pada pelajaran bahasa Indonesia dalam menemukan kata kunci paragraf. Dalam paragraf atau teks lainnya pasti ada kata kunci yang menjadi unsur penting dalam penulisan suatu kalimat atau alinea. Dengan kata kunci, orang akan dengan mudah memahami informasi atau tujuan dari paragraf tersebut. Kata kunci ini biasanya diulang-ulang ya dalam setiap paragraf. Kata kunci juga memiliki fungsi untuk mengikat makna sehingga menghasilkan paragraf yang mudah dipahami. Oke, ada dua cara untuk menemukan kata kunci paragraf. Yang pertama adalah dengan mencari kata yang diulang-ulang ya. Jadi salah satu ciri kata kunci dalam paragraf adalah penggunaannya yang diulang dan dituliskan berkali-kali. Alasannya karena kata kunci merupakan kata yang penting untuk dibahas pada paragraf itu. Yang kedua adalah mencari dalam ide pokok. Ide pokok ini berisikan kalimat penting yang menyampaikan informasi dari paragraf tersebut. Oke, kita berikan contoh mencari kata kunci paragraf ya. Oke, ini ada bacaan ya. Jadi letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi panas dari matahari ini dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Oke, kata kunci dari paragraf tersebut adalah panas matahari. Mengapa? Karena dari kata panas matahari ini disebutkan beberapa kali. Untuk info pentingnya ini pada kalimat yang berwarna merah ya. Jadi pada panas dari matahari
dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Oke, berikutnya kita masuk pada pelajaran IPS, manusia dan lingkungan alam. Luasnya lautan dan samudera yang mengelilingi wilayah Indonesia mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat nelayan setempat. Interaksi masyarakat nelayan dengan lingkungannya sangatlah erat. Keterikatan antara masyarakat nelayan dengan lingkungannya terwujud salah satunya melalui kegiatan upacara tradisi nelayan. Setiap masyarakat nelayan di Indonesia memiliki kegiatan yang berbeda sehingga bagian dari upacara tradisi. Kegiatan nelayan di pantai dan laut tidak hanya untuk pembangunan ekonomi, tetapi juga untuk membangun kehidupan sosial budaya masyarakat. Berikutnya adalah kehidupan nelayan Indonesia. Tempat pelelangan ikan ini merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan yang sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Berikut adalah kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan ini merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli yang biasanya adalah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan oleh penjual. Lalu para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Oke, sekarang masuk pada pelajaran SPDP tentang pola lantai dalam seni tari. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok. Dalam tarian, terdapat dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Berikutnya adalah pola lantai garis lengkung. Selain garis lurus, terdapat juga pola garis lengkung. Pola ini pun dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Pola lantai itu antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Oke, berikut ini adalah contoh tarian dengan menggunakan pola lantai. Tari Jarang Kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain adalah pola melingkar, pola garis lurus ke depan, dan pola horizontal. Selanjutnya adalah tari Saman dari Aceh menggunakan pola lantai horizontal. Oke, kita akan mengenal tari pendet yang berasal dari Bali. Tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Tari pendet ini disepakati lahir pada tahun 1950. Lahirnya tari pendet berawal dari ritual sakral odalan di pura yang disebut dengan Mamendet atau mendet. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal. Tari pendet hanya menggunakan pola lantai berbentuk V, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke samping kanan dan kiri. Oke, demikian video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar, karena siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Manjada wajada, sukses untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.